Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ASN dan pensiunan dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama kami di channel ini, channel tempat kita berbagi informasi penting dan terbaru yang tentunya selalu dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu ASN dan juga pensiunan dimanapun berada. Sebelum kami melanjutkan membagikan sebuah berita atau informasi terbaru ini kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan di seluruh Indonesia, pertama-tama kami menyapa Bapak Ibu semuanya, semoga Bapak Ibu para pensiunan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Jadi Bapak Ibu semuanya, di video kita kali ini ada sebuah informasi penting yang wajib untuk diketahui oleh seluruh Bapak Ibu pensiunan secara khusus terkait dengan informasi pesangon sekaligus dan juga fakta terbaru terkait dengan aturan gaji Bapak Ibu pensiunan ASN, TNI dan Polri yang berlaku mulai tahun 2026 ini. Nah, bagaimana informasi atau penjelasan terkait dengan aturan gaji Bapak Ibu pensiunan ASN, TNI dan Polri ini dan juga perihal informasi pesangon sekaligus, silakan ditonton video ini sampai akhir agar Bapak Ibu tidak gagal paham dan tentunya salah paham. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami salurkan melalui channel ini. Nah, Bapak Ibu pensiunan yang terhormat, terkait dengan informasi pesangon sekaligus dan juga fakta terkait dengan aturan baru gaji Bapak Ibu pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang mulai berlaku pada tahun 2026 ini. Di sini seperti biasa Bapak Ibu kami menampilkan sebuah artikel terbaru di mana artikel ini atau berita ini nanti menjadi rujukan utama kita bagaimana kemudian penjelasan perihal aturan baru gaji Bapak Ibu pensiunan tersebut dan juga pesangon sekaligus yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan Bapak Ibu pensiunan. Dan artikel ini dipublikasikan pada tanggal 18 Juni 2026 berjudul Akhirnya Pesangon Sekaligus, Fakta Aturan Gaji Pensiunan ASN, TNI dan Polri yang berlaku mulai tahun 2026. Sekarang mari kita simak penjelasannya Bapak Ibu. Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru dana pensiunan bagi aparatur sipil negara atau ASN, TNI dan Polri. Regulasi ini mengubah cara pengelolaan dana pensiun agar mampu memperkuat ekonomi pensiunan di tengah eskalasi ekonomi nasional sekarang dan di masa mendatang. Jadi kalau kita pahami poin pertama dari informasi ini Bapak Ibu, di mana baru-baru ini pemerintah secara resmi memberlakukan sebuah aturan baru dalam hal dana pensiunan bagi aparatur sipil negara atau ASN, TNI Polri dan juga janda duda pensiun di seluruh Indonesia. Di mana regulasi ini Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan dana pensiun agar dana pensiun yang diterima oleh setiap Bapak Ibu pensiunan mampu menjaga daya beli dan juga memperkuat ekonomi pensiunan di tengah eskalasi ekonomi nasional baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Jadi itu poin pertama terkait dengan aturan baru ini Bapak Ibu yang resmi diberlakukan oleh pemerintah. Seterusnya, aturan ini dinilai krusial karena menyangkut keberlanjutan pembayaran jutaan pensiunan aparatur sipil negara di masa depan. Selain itu, lewat aturan ini diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana jaminan sosial. Jadi di sini Bapak Ibu, kenapa kemudian aturan ini diterbitkan dan diterapkan oleh pemerintah? Karena dinilai ada hal-hal krusial yang perlu dicegah oleh pemerintah terkait dengan pembayaran dana jutaan pensiunan aparatur sipil negara di masa depan, dan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daripada transparansi atau keterbukaan dan juga akuntabilitas daripada pengelolaan dana jaminan sosial tersebut atau dana pensiun Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Jadi melalui regulasi ini, negara menegaskan bahwa pengelolaan iuran dan hasil pengembangan dana peserta tidak bisa lagi dipandang sebagai dana biasa. Semua harus dikelola secara hati-hati, profesional, dan transparan dengan standar yang sejalan dengan praktik pengelolaan investasi institusi besar. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk memahami terkait dengan fakta-fakta penting terkait dengan aturan baru dana pensiunan ini, kami akan sajikan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan beberapa fakta yang harus dipahami dan
Simak oleh seluruh Bapak Ibu pensiunan. Yang pertama Bapak Ibu, terkait dengan aturan baru resmi yang berlaku akhir tahun 2025 lalu, di mana pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 118 tahun 2025 yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2025. Regulasi ini menjadi dasar baru pengelolaan dana pensiun ASN TNI Polri dan menggantikan aturan lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi fiskal saat ini. Jadi Bapak Ibu, poin pertama dari fakta-fakta aturan baru dana pensiun ini, di mana pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK nomor 118 tahun 2025, yang mana regulasi tersebut telah berlaku sejak tanggal 31 Desember 2025 lalu. Dan regulasi ini menjadi dasar utama dalam pengelolaan dana pensiun Bapak Ibu ASN TNI dan Polri, sehingga ini menjadi hal yang dinilai relevan terhadap kondisi fiskal saat ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yakni bukan kenaikan uang pensiun tapi ubah sistem pengelolaan. Nah, dalam penjelasannya perlu diluruskan, aturan ini tidak menaikkan langsung uang pensiun ASN, TNI maupun Polri. Fokus pemerintah adalah memperkuat tata kelola dana agar lebih aman, transparan, dan berkelanjutan. Jadi lahirnya regulasi 118 tersebut Bapak Ibu tidak ada kaitannya dengan kenaikan uang pensiun atau kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan. Tetapi ini hanya perubahan terhadap sistem pengelolaan dana pensiun Bapak Ibu. Seperti yang difokuskan di sini adalah memperkuat tata kelola dana pensiun agar lebih aman, transparan, dan berkelanjutan. Jadi regulasi ini membatasi dan memperjelas instrumen apa saja yang boleh menjadi tujuan investasi dana peserta. Aturan ini juga tidak mengatur tentang pembayaran pesangon sekaligus bagi pensiunan sebagaimana informasi yang beredar saat ini di media sosial. Nah, sebagai catatan kecil yang perlu diperhatikan Bapak Ibu terkait informasi yang kami sajikan ini, bahwa untuk pembayaran pesangon sekaligus dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini belum dimuat di dalam regulasi tersebut dan tidak ada kaitannya terkait dengan pembayaran pesangon sekaligus sebagaimana informasi yang beredar di media sosial saat ini. Nah, poin ketiga, dana pensiun lebih aman. Dalam aturan baru, pengelolaan dana pensiun wajib menempatkan minimal 30% dana THT di surat berharga atau SBN. Tujuannya untuk menekan risiko investasi yang bisa mengancam dana pensiun di masa depan. Nah, di sini pada poin ketiga ini juga Bapak Ibu, agar dana pensiun lebih aman, maka di sini ada pengelolaan pensiun di mana menempatkan minimal 30% dana THT di surat berharga negara atau SBN. Poin keempat, yakni bagaimana kemudian selalu ada yang namanya solvabilitas pengelolaan jadi syarat wajib. Nah, di dalam PMK nomor 118 tahun 2025 mewajibkan pengelola dana pensiun menjaga tingkat solvabilitas minimal 2% dari total kewajiban. Artinya, perusahaan pengelola harus selalu memiliki cadangan dana yang cukup untuk membayar manfaat peserta kapanpun dibutuhkan. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, terkait dengan solvabilitas ini adalah ada anggaran cadangan yang nantinya digunakan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan ketika Bapak Ibu peserta pensiunan membutuhkan dana tersebut. Kebijakan ini dianggap sebagai rem pengaman agar dana pensiun tidak jebol di masa depan, dan solvabilitas menjadi indikator utama dalam hal kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang kepada peserta. Pada poin kelima, terkait dengan aturan tersebut Bapak Ibu, dijelaskan juga bahwa aset dan kewajiban harus seimbang. Jadi aturan baru juga mewajibkan total aset investasi dan piutang iuran masa lalu harus setara dengan total liabilitas program pensiun. Jika terjadi selisih pengelola, wajib segera melakukan penyesuaian dan melaporkannya ke Kementerian Keuangan. Terakhir, poin ke-6 Bapak Ibu, dalam fakta penting aturan baru yang berlaku di tahun 2026 untuk dana pensiun Bapak Ibu, di mana pengelolaan tetap di Taspen dan Asabri. Dana pensiun ASN dikelola PT Taspen Persero, sedangkan TNI Polri dikelola oleh PT Asabri Persero.
Sistem pensiun masih bersifat defined benefit, artinya besaran pensiun tetap dijamin oleh negara dan dibayarkan melalui APBN, bukan murni dari akumulasi iuran peserta. Jadi di sini Bapak Ibu sangat jelas bahwa untuk pengelolaan dana pensiun Bapak Ibu semuanya masih dipertanggungjawabkan oleh PT Taspen untuk ASN dan PT Asabri untuk TNI Polri di seluruh Indonesia. Dan untuk sistem dana pensiun masih sama Bapak Ibu ya, masih bersifat defined benefit, artinya besaran pensiun tetap dijamin oleh negara dan dibayarkan melalui APBN. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu saja ya informasi dari kami terkait dengan aturan baru yang sudah berlaku mulai tahun 2026 terkait dengan tata kelola dana pensiun Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada informasi terbaru berikutnya.